Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri satu majlis yang penuh dengan keberkahan, satu majlis yang dapat kita anggap sebagai bekal amalan kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat junjungan paling besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari para nabi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memberikan nikmat kepada kita tanpa amalan yang sedikit pun kita kerjakan, tanpa mujahadah sedikit pun yang kita kerjakan. Allah kasih nikmat yang paling besar, kita jadikan umatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Zain bin Ibrahim bin Smith nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau mengatakan, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan ucapan saya cinta kepada Rasulullah, tetapi di sisi yang lain perkataan dan perbuatannya bertentangan jauh dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih mengatakan, janganlah kalian bangga dengan hadis ini, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang dia cintai. Hanya sebatas cinta, tetapi perbuatan dan perkataannya bertentangan dengan orang yang dia cintai. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita ungkapkan, kita buktikan dengan amalan dan perbuatan kita. Harus kita buktikan dengan akhlak yang kita kerjakan setiap harinya. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membanggakan umatnya yang sangat banyak di hari kiamat. Sebagaimana sabda beliau mengatakan, tanakahu taktsuru fa inni mukathirum bikumul umama yaumul qiyamah. Nikahlah kalian agar jumlah kalian menjadi banyak. Sesungguhnya aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hari kiamat. Bagaimana kedudukan kita ma'asyiral hadirin sebagai umat Muhammad bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Karena sesungguhnya sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat, Nabi Muhammad akan membanggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Di antaranya Nabi Muhammad mengatakan, di antara umatku ada yang jasadnya tatkala meninggal yang nyuci adalah malaikat, yaitu Hamdalah. Sahabat Hamdalah tatkala meninggal yang nyuci saja jasadnya adalah para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, di antara umatku tatkala meninggal arsy-nya Allah goncang menyambut kebanggaan dengan kedatangan nyawanya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz alladzi ihtaza arsyur rahman li mautih. Sa'ad bin Mu'adz yaitu salah satu sahabat Nabi, tatkala beliau meninggal arsy-nya Allah goncang bangga menerima kedatangan ruhnya, nyawanya. Dan banyak lain pujian-pujian ma'asyiral hadirin yang akan Rasulullah ungkapkan di hari kiamat. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Rasulullah akan menanya satu-satu umatnya di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Di sebagian riwayat Rasulullah menanyakan kepada Imam Ja'far bin Abi Thalib, ya Ja'far, apa yang kamu kerjakan setelah wafatku? Sayyidina Imam Ja'far bin Abi Thalib menjawab, ya Rasulullah, aku renungi seluruh kaum fakir miskin di daerahku, sehingga aku dijuluki Abul Masakin, ayahnya orang-orang miskin. Ya Rasulullah, tidak ada satu peperangan untuk menegakkan agama Islam kecuali aku hadiri ya Rasulullah. Sampai pada akhirnya aku terbunuh dan tidak kurang dari 70 pukulan pedang di antara dadaku ya Rasulullah. Dan sehingga tanganku terputus-putus ya Rasulullah.
Maka Rasulullah pun akan membenarkan perkataannya, benar kamu wahai Ja'far. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, juga ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, apa yang kamu kerjakan setelah wafatku?" Sayyidina Umar menjawab dengan penuh kebanggaan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah tidur malam untuk menegakkan kewajibanku kepada Allah, dan aku tidak pernah tidur siang semata-mata untuk memperhatikan kebutuhan masyarakatku." Maka Rasulullah pun akan membenarkan perkataannya Sayyidina Umar. Dan sahibul haul al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, beliau pun akan ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan jawab dengan penuh kebanggaan, "Aku renungi, aku ajarkan ilmumu ya Rasulullah." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada kita, giliran kita yang ditanya, apa jawaban kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, kita habiskan waktu kita di bumi hanya semata-mata untuk melihat film-film yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan waktu kita ya Rasulullah untuk memutuskan hubungan saudara, memutuskan hubungan dengan kakak, adik, paman, bibi, semua yang kita putuskan ya Rasulullah karena masalah duniawi musuhan. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan kepada putranya, "Ya wahai putraku, jangan sekali-kali kalian memutuskan bersahabat dengan orang yang memutuskan hubungan saudara. Sesungguhnya saya melihat orang yang memutuskan hubungan saudara, dia mendapat laknat dari Allah di dalam 3 ayat dalam Al-Quran." Al-Imam Ali Al-Uraidi mengatakan, orang yang memutuskan hubungan saudara, dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah meskipun meninggalnya di dalam Ka'bah. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita di zaman, katanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kita di zaman yang penuh dengan fitnah. Beliau mewasiatkan kepada kita semua 3 perkara. Perkara yang pertama, ihfadz lisanak, jagalah lisan kalian ini. Para salafus saleh menjelaskan dari lisan yang sangat sedikit, sangat kecil ini bisa tumbuh, bisa keluar 70.000 musibah. Ma'asyiral hadirin, seseorang bisa masuk Islam atau keluar dari Islam dengan perantara lisan. Seseorang bisa menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala atau menjadi munafik yang terbesar dengan perantara lisan. Ma'asyiral hadirin, oleh karenanya ma'asyiral hadirin, saking takutnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau saking takutnya beliau meletakkan batu dalam mulutnya. Tatkala ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu letakkan batu di mulutmu? Beliau menjawab, aku takut lisanku ini berbicara dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Al-Habib Alwi bin Syihab radhiyallahu anhu dari kota Tarim, beliau menjelaskan, yang lebih berhak untuk letakkan batu di mulutnya adalah kita, ma'asyiral hadirin, bukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Perkara yang kedua, ihfadz qalbak, jagalah hati kalian, kata Habib Zain. Jangan sekali-kali kalian merasa bangga, merasa lebih mulia dari satu makhluknya Allah meskipun dia kafir. Jangan sekali-kali kalian merasa mulia atas satu makhluknya Allah meskipun kafir. Karena kita selama masa hidup, ma'asyiral hadirin, kita tidak tahu, kita akan ditutup umur kita dengan la ilaha illallah atau dengan kalimat yang lain. Oleh karenanya sebagian salafus saleh menjelaskan kepada kita, kam min habibin fil kanais wa kam min baghidin fil masajid. Berapa orang yang dicintai oleh Allah sekarang masih ada di gereja, dan berapa orang yang dibenci sama Allah sekarang itikaf di masjid. Ma'asyiral hadirin, oleh karenanya ma'asyiral hadirin, kita tidak diperbolehkan sama sekali berbangga-bangga dengan amalan kita, berbangga-bangga dengan penuh banyaknya pengikut di antara kita, berbangga-bangga dengan kedudukan kita, berbangga-bangga dengan ilmunya kita, berbangga-bangga dengan ibadahnya kita. Perhatikan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, iblis laknatullah, dijelaskan oleh ulama, tidak ada satupun tempat di langit keempat kecuali iblis sudah pernah menyembah Allah di dalamnya dan sudah menyerahkan ibadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Ma'asyiral hadirin, tetapi karena satu kemaksiatan, kesombongannya, dia tidak ingin mau sujud kepada Nabi Adam, dikeluarkan dari rahmatnya Allah dan dijadikan penduduknya neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
yang telah menggerakkan hati kita untuk menghadiri sahibul hal Sayyidina Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf. Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan oleh Allah SWT dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, kita akan dibangkitkan sama beliau. Kita cinta kepada Rasul, akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Sebagian orang lain, ma'asyarul hadirin, cinta kepada penyanyi, akan dibangkitkan penyanyi tersebut meskipun amalannya amalan wali. Sebagian orang cinta kepada pemain bola, akan dibangkitkan dengan pemain bola tersebut meskipun tiap hari dia itikaf di masjid. Oleh karenanya ma'asyarul hadirin, kita tidak pernah dibolehkan dalam hati kita untuk terlintas di hati kita lebih mulia dari satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Junaid bin Muhammad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya saya melihat orang laki-laki dan perempuan zina di hadapan mata saya, kemudian mereka berbalik di belakangnya pohon dan menampakkan wajahnya lagi, niscaya aku akan meyakini mereka berdua adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak mengetahui, kata Imam Junaid bin Muhammad, saya tidak mengetahui, mungkin Allah menurunkan taubat saat itu, Allah merubahnya dari orang yang fasik menjadi orang yang walinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu diajarkan oleh ulama untuk husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun selama tidak menentang hukum syariat. Berprasangka baik kepada siapapun. Husnudzon adalah madad, upah. Kalau kita ingin barokahnya wali, apa ongkosnya harus kita bayar? Adalah husnudzon. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Beliau mengatakan, alaika bihusnudzonni fil khalqi ya fata, fa asraru rabbika sariyatun fil khalaiki. Wajiblah bagi kalian wahai pemuda, timbulkanlah di hati kalian rasa husnudzon, prasangka baik. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para aulia, para salihin, kepada para ulama al-maujudin wal amwat wal ahya wal amwat. Ini adalah upah supaya kita dapat barokahnya. Dan masyaallah hadirin, para ulama, para salafus saleh juga menjelaskan kepada kita, setiap orang yang hadir majelis ta'lim atau haul atau maulid atau acara apapun terbagi menjadi 3 golongan masyaallah hadirin. Golongan yang pertama, dia merasa paling rendah dari seluruh yang hadir. Dia merasa paling rendah dari seluruh yang hadir. Oleh karenanya, golongan inilah yang mendapatkan barokah yang paling banyak yang turun di majelis tersebut masyaallah hadirin. Golongan yang kedua merasa sama dengan yang lain. Ini golongan masih termasuk bagus, cuman derajatnya di bawah golongan yang pertama. Golongan yang ketiga, tatkala dia hadir majelis taklim ini, dia merasa lebih mulia daripada yang lain. Ini golongan yang diharamkan oleh Allah dari barokah dan nafahat yang turun di majelis tersebut masyaallah hadirin. Semoga kita semua dijadikan golongan yang pertama yang mendapatkan barokahnya majelis ini dengan penuh kesempurnaan masyaallah hadirin. Wasiat ketiga dari wasiatil Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, beliau mengatakan, jagalah anggota badan kalian. Kita harus perhatikan masyaallah hadirin anggota badan ini dari segala musibah, dari segala maksiat yang akan timbul, terutama mata, lisan dan kemaluan masyaallah hadirin. Ada satu kisah yang perlu saya ucapkan di sini yang beliau Al-Habib Zain menjelaskan kepada kami, yaitu seorang imam masjid masyaallah hadirin. 40 tahun dia ngimami masjid, dia sholat, dia ngajar di masjid tersebut dan sebagai muadzin di masjid tersebut selama 40 tahun. Pada suatu hari ini imam naik ke atas menara untuk adzan seperti biasanya. Tidak sengaja ma'asyarul hadirin, ini matanya muadzin tadi itu mandang tetangga masjid, perempuan tetangga masjid yang sedang mandi, Aryan, tidak pakai baju, perempuan Yahudiyah, agamanya Yahudi, sedang mandi Aryan. Begitu mandang dia langsung balik, astagfirullahaladzim. Tetapi bentuk wajah ma'asyarul hadirin, bentuk wajah itu sudah ada di hati sini. Bentuk badan, bentuk wajah sudah ada di hatinya dia. Tatkala dia adzan, dia adzannya sudah tidak khusyuk. Tatkala dia turun ngimami salatnya pun tidak khusyuk. Sampai dia tidak tahan, setelah salat dia langsung mendatangi itu keluarganya, orang Yahudi tadi tersebut. Dia bilang, saya ingin datang ke sini, saya ingin meminang putrimu, karena saya tatkala mendengar adzan, saya lihat bentuk badannya, saya cinta kepada dia. Katanya abahnya, ayahnya mengatakan, saya tidak ada masalah buat saya. Kalau putri saya setuju, saya nikahkan dengan kamu meskipun agama kamu Muslim, agamanya kamu Islam. Ditanya putrinya, wahai putriku, ada yang meminang kamu, imamnya masjid di sebelah ini, dia agamanya Islam. Katanya putrinya, wahai abahku, aku tidak ada masalah juga bagiku. Satu syaratnya aja, tidak perlu bayar mahar, tidak perlu apapun. Satu syaratnya, dia masuk ke agama kita.
Akhirnya dia kabarkan kepada apanya, kepada imam masjid. Imam masjid, astagfirullahaladzim, saya tidak mungkin keluar dari Islam hanya karena perantara perempuan. Akhirnya lama kelamaan tetapi iblis, ma'asal hadirin, iblis terus goda dia di hatinya dia. Lama kelamaan iblis mengatakan kepada dia, kamu keluar dulu dari Islam sebentar, nikah dengan dia. Setelah nikah, hubungan badan, apa yang kamu inginkan telah kamu dapati, kembali lagi ke Islam. Dia ikuti perkataannya iblis. Datang ke rumahnya, keluar dari Islam, waliyadzubillah, murtad. Dinikahkan oleh abahnya. Setelah dinikahkan, ma'asyarul hadirin, mau masuk ke kamar pengantin, sang perempuan sudah di atas ranjang menunggu. Mau masuk di kamar pengantin, di pintunya kamar pengantin, malaikat Israel datang cabut nyawanya. 40 tahun, ma'asyarul hadirin, karena satu musibah. Dia tidak jaga lisan, ma'asyarul hadirin, tidak jaga matanya dia, ma'asyarul hadirin. An-nawar sah masmum, katanya Rasulullah, pandangan itu adalah racun yang mematikan. Bagaimana kalau kita didik anak kita, istri kita, masyarakat hadirin, setiap hari kita tontonkan film yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita berharap anak kita jadi anak yang hidayat. Dari mana timbul, masyarakat hadirin? Al-Imam Syafi'i nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darain, amin. Imam mujtahid, pemimpin madhab. Suatu hari beliau jalan, masyarakat hadirin, di suatu jalan tidak sengaja mandang tumitnya perempuan, masyarakat hadirin. Begitu sampai ke rumahnya, Imam Syafi'i biasanya kalau sudah buka kitab, sebelah kiri kitab itu ditutup oleh beliau. Kenapa? Karena kekuatannya menghafal beliau sangat tinggi. Begitu mandang aja bisa menghafal sebelah kiri sebelum sebelah kanan dengan pandangan, ma'asyarul hadirin. Begitu beliau kelihatan tumitnya perempuan, kembali ke rumah membaca, tidak hafal-hafal, ma'asyarul hadirin. Kemudian beliau ngadu kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya ngadu kepada guru ke Imam Waqi atas keterlambatan, kelemahan hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menasihati aku untuk meninggalkan maksiat. Sesungguhnya ilmunya Allah adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada hati yang penuh dengan kemaksiatan, ma'asyarul hadirin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan dengan perantaranya Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, berikan hidayah dan taufik kepada kita, anak keturunan kita, ma'asyarul hadirin. Karena menghadiri haul adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh syariat, yang mempunyai dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan dari ijma' salafus saleh. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, apa faedahnya orang ziarah makamnya orang soleh, atau hadirnya haulnya orang soleh, orangnya wali? Apa pahala yang akan kita dapatkan? Katanya Abdullah bin Umar bin Yahya, satu di antara dua. Paling kecilnya akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling besarnya dia akan diberi magam di hari kiamat sebagaimana magam wali yang dia ziarahi, wali yang didatangi oleh haulnya. Sebagai tanda cinta kita kepada Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, kita harus ikuti juga perkataan beliau, perbuatan beliau, amalan beliau, sehingga ada ukuran meskipun tidak sama dengan ukuran yang beliau lakukan, ma'asyarul hadirin. Di antara cara kita cinta kita kepada Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, harus kita cinta kepada anak keturunannya. Katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urkubu ala Muhammadin fi ahli baitih. Dekatkanlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan mencintai anak keluarganya. Begitu juga kalau seseorang menyatakan saya cinta kepada Habib Muhammad bin Abdullah Segaf, maka wajib bagi dia untuk cinta kepada anaknya, untuk cinta, untuk mendukung kepada anaknya dalam menerjemahkan dakwahnya, dalam menyebarkan dakwahnya. Semoga kita kumpulnya kita di siang hari ini dipenuhi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqam ma'suma wa la ja'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ala hadhihi niyya wa kulli salihah jami'a syamil khairat dunya wal akhirah ala man salaf wal khalaf ana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ana Muhammad bin Abdullah Segaf bisirril Fatihah.